Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fani. Semoga anak-anak semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya di rumah. Jangan kemana-mana dulu sebelum nanti kembali ke Albina. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang spesial untuk kalian semua yang harus difahami ya, yang harus benar-benar fokus, dan Ibu minta tolong kalian semua untuk tidak sambil nonton yang lain atau tidak sambil ada orang. Jadi Ibu pengen kalian tuh fokus. Oke? Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Dan kali ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab juga, dan nanti Ibu akan memeriksanya setelah kalian kembali ke Albina, tentunya di buku catatan kalian masing-masing, di buku BK ya. Di buku BK tersebut kalian harus mencatat pertanyaan, mencatat pernyataan, mencatat jawaban, serta materi-materi yang dianggap kalian penting. Jadi kalian catat semua ya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ada yang tahu berpikir kritis apa? Ya, silahkan kalian mengasumsikan jawaban kalian di buku catatan kalian masing-masing. Oke, kita akan membahas tentang apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan sebuah permasalahan, mengambil sebuah keputusan, membujuk, atau misalkan menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah. Itu memerlukan berpikir kritis. Itu bisa pengertian dari berpikir kritis ya. Dan ada juga ini menurut John Dewey, berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, terus-menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk-bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dengan menyertakan alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan-kesimpulan yang rasional tentunya ya. Jadi berpikir kritis itu tidak asal-asalan. Pada dasarnya berpikir kritis itu adalah salah satu cara atau misalkan salah satu sebuah proses yang akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dari informasi atau permasalahan yang kita dapatkan secara rasional ya. Paham? Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis jika kerja nalar dan kemampuan argumentasinya melibatkan 3 hal ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, penting gak sih seseorang memiliki keterampilan dalam berpikir kritis? Penting gak? Oke, dijawab di buku kalian masing-masing. Nah, ini ada seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis jika memiliki 3 hal ini. Yang pertama adalah sikap menanggapi berbagai persoalan atau permasalahan. Nah, ini adalah sebuah sikap atau perilaku atau tanggapan kalian ketika menghadapi berbagai persoalan yang datang. Nah, menghadapinya itu dengan sikap seperti apa? Ya? Mau dengan secara langsung, atau misalkan ada sebuah permasalahan yang membuat kita kesal, kita langsung marah atau bagaimana. Nah, ini bisa dilihat dari sikap menanggapi berbagai persoalan yang datang. Selanjutnya adalah pengetahuan akan metode berpikir atau bernalar dan inquiry logis. Nah, pengetahuan wajib dan penting ada untuk mengetahui seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis. Ya, selain tadi sikap, dan ada juga sebuah pengetahuan yang wajib. Ya. Yang ketiga adalah keterampilan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selain dari tadi sikap, selain dari pengetahuan yang harus digali gitu ya. Keterampilan dan kecakapan juga sangat penting gitu untuk melihat bahwa orang itu memiliki kemampuan berpikir kritis nih ya. 3 hal penting ini. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana pandangan dalam Al-Quran? Masya Allah ya, Al-Quran itu adalah sebuah
benar-benar isinya itu, walaupun memang ibu juga masih mempelajari ya, sampai saat ini juga kita sama-sama belajar, tapi di dalamnya memang banyak sekali keberkahan-keberkahan, jalan untuk kita menemukan tujuan hidup, untuk menyelesaikan permasalahan. Tentunya ya, banyak sekali Allah sudah merancang sebegitu indahnya, Masya Allah, sebegitu indahnya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena itu di dalamnya sangat bagus dan ketika kita memahaminya, insya Allah kita akan berada di jalan Allah ya. Oke, dikaitkan dalam berpikir kritis, Quran Surat Al-Imran ayat 134, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dan dari siksa neraka. Ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak semata-mata hanya diciptakan ya, tentunya memiliki tujuan tertentu gitu. Kita juga melihat bahwa alam semesta ini Masya Allah indah sekali gitu. Allah juga menciptakan manusia, kita juga dikasih akal, pikiran, fisik. Kita juga harus bersyukur atas kenikmatan yang sekarang ini, dan bagaimana caranya kita berpikir kritis dalam melihat hal-hal seperti itu gitu, melihat keindahan alam, melihat ciptaan Allah yang sangat Masya Allah luar biasa ya, luar biasa indahnya, tidak terfikirkan gitu ya. Sedangkan Allah itu memang menatanya dengan sebaik mungkin gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam berpikir kritis menurut Enis. Yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus pada persoalan yang datang atau fokus pada permasalahan yang datang. Yang kedua adalah mengetahui alasannya. Alasannya ini kenapa bisa terjadi gitu. Sebelum kita menyimpulkan dan mengetahui hasil, kita harus fokus dan mengetahui alasannya gitu ya. Yang ketiga adalah kesimpulan atau inference. Kesimpulan ini juga sangat penting gitu. Tidak semata-mata kita langsung menyimpulkan gitu. Tapi kita harus tadi cari tahu dulu nih penjelasannya, kita harus fokus dulu pada sebuah persoalannya, kita cari tahu dulu alasannya, kita membuat beberapa kesimpulan juga gitu yang nantinya kita akan hubungkan dengan hal-hal yang terjadi gitu. Terus selanjutnya kita melihat situasinya. Setelah kita simpulkan, kita lihat situasinya nih, ini benar apa tidak nih, sama atau tidak seperti yang disimpulkan ini. Kita lihat situasinya dan disamakan ya. Tentunya selanjutnya adalah kejelasan dari hal-hal tersebut gitu ya. Setelah fokus, setelah cari alasannya, setelah disimpulkan, setelah melihat situasinya, dan kita harus tahu kejelasannya ya, clarity. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan secara menyeluruh atau overview. Jadi dari segala unsur itu, dari 5 unsur ini harus di overview atau diperiksa secara menyeluruh. Ini sudah masuk ke dalam dasar dalam berpikir kritis atau belum ya, unsur-unsurnya harus lengkap ya. Ketika kita dapat sebuah persoalan tapi kita tidak bisa menyimpulkan langsung kita dapat hasilnya tanpa ada melihat situasi, tanpa kejelasan gitu ya, itu tidak dinamakan dengan berpikir kritis gitu, tapi itu hanya mengambil kesimpulan semata gitu tanpa melihat unsur-unsur yang lain gitu. Banyak sekali juga informasi-informasi, kabar-kabar yang tidak jelas atau biasa disebut dengan hoax. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu bisa mengelola diri kita dan belajar untuk selalu berpikir kritis dalam hal apapun ya. Gaya berpikir kritis untuk siswa nih, bagaimana nih sebagai siswa? Gimana sih cara gaya berpikir siswa ini? Yang pertama adalah cerdas. Cerdas di sini bukan kognitif ya, tapi cerdas ini dia cepat tanggap dalam menghadapi sebuah persoalan. Tahu harus bagaimana sikapnya,
terus tahu misalkan hal-hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan persoalan gitu, jadi cepat tanggap gitu, apa yang didapatkannya itu cepat tanggap. Yang kedua adalah meneliti solusi lain untuk suatu masalah. Nah, ketika kita mengetahui sebuah persoalan dan kita harus berpikir bahwa ini apa yang harus dilakukan ya setelah kita tahu gitu. Jadi yang harus dimiliki oleh gaya berpikir seorang siswa itu adalah meneliti solusi lain untuk sebuah permasalahan gitu. Jadi tidak semata-mata langsung menyimpulkan gitu tanpa kita meneliti solusi lain gitu, tanpa kita mencari solusi lain, padahal solusi lain misalkan solusi untuk salah satu permasalahan ini banyak gitu, tapi kita hanya berpikir dalam satu solusi saja gitu, padahal banyak sekali solusi-solusi yang memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas nih. Seorang siswa dikatakan berpikir atau memiliki gaya berpikir kritis untuk siswa itu adalah seorang siswa yang mengerjakan tugasnya. Tentunya tugas itu tidak semata-mata untuk langsung dikerjakan, ya udah dikerjain aja gitu, enggak gitu. Tapi tugas juga punya punya poin-poin atau langkah-langkah tertentu untuk mengerjakan tugas atau evaluasi yang diberikan oleh guru ya. Misalnya diberikan tugas oleh matematika, fisika, bahasa Inggris gitu. Nah, itu seorang siswa itu dianjurkan untuk berpikir gitu. Berpikir kritis itu tidak hanya melulu untuk permasalahan hidup gitu, tapi ketika seorang siswa juga mengerjakan tugas dengan baik, dengan cara-cara yang baik gitu ya, dengan jujur, itu adalah gaya berpikir kritis untuk seorang siswa ya. Selanjutnya yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk seseorang ya, untuk siswa apalagi, terutama siswa. Manusia itu memiliki kekurangan, tentunya juga memiliki banyak kesalahan yang kita harus sama-sama introspeksi diri gitu. Kita harus talk to myself, harus berbicara kepada diri kita sendiri, atau misalkan kita mendapatkan wejangan, atau misalkan kita mendapatkan nasihat dari orang lain sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Misalnya di kelas ini ada seseorang yang melakukan kesalahan, ada yang mengambil hak orang lain atau mencuri, atau misalkan ada yang menyontek. Nah, lalu diingatkan oleh seseorang atau guru BK atau wali kelas atau siapapun itu yang bisa memberikan kebaikan atau memberikan solusi untuk bisa anak tersebut menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, itu juga penting memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan, karena sejatinya manusia itu memang tidak luput dari kata salah ya, dan kita juga sebagai manusia juga harus memperbaiki apa yang telah kita lakukan gitu. Itu kesalahan dan kita itu sadar bahwa itu sebuah kesalahan yang harus kita perbaiki. Selanjutnya adalah kecakapan berpikir kritis yang utama, yang tadi kan sudah dibahas juga ya, yang harus fokus juga, harus mengevaluasi, harus melihat, menganalisis. Ini juga ada kecakapan berpikir kritis yang utama, interpretasi, analisis, evaluasi, inference, regulasi diri, dan penjelasannya ya, hampir sama seperti tadi yang Ibu jelaskan. Indikator berpikir kritis juga ada beberapa. Ada yang pertama, mengenali masalah. Seperti yang dari awal Ibu katakan bahwa ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, ketika kita mendapatkan sebuah evaluasi, atau misalnya kita mendapatkan sebuah kabar, kita mengenal dulu nih permasalahannya, atau mengenalin dulu nih informasinya ini, dikenal dulu nih. Tidak langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar atau masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa mengetahui cara-caranya ya. Mengenali masalah, terus menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu ya. Selanjutnya mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan gitu. Terus mengenal asumsi-asumsi dari nilai-nilai yang tidak dinyatakan gitu ya. Harus benar-benar jeli gitu. Berpikir kritis itu kita sebagai manusia atau pribadi yang harus lebih memiliki cara-cara untuk menanggapi segala persoalan yang datang gitu ya. Indikator berpikir kritis selanjutnya ada memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas. Kenapa? Karena bahasa
bahasa itu memang membuat membuat sebagai salah satu hal juga yang sangat penting yang harus kita bisa bisa kita ungkapkan gitu, ungkapkan dengan gaya bahasa yang baik, yang benar, yang bagus gitu, tidak menyinggung gitu. Selanjutnya menganalisis data yang tadi sudah dijelaskan juga. Terus menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan. Nah, ini menilai faktanya nih, ini faktanya itu benar apa tidak, dan dievaluasi nih pernyataan-pernyataan yang telah kita pilih-pilih tadi ya. Dan mengenali adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah. Jadi ketika ada beberapa permasalahan, kita menyimpulkan, nah kita harus mengaitkan dengan hal yang lain sehingga menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang logis, yang benar gitu, yang sesuai gitu. Yang sesuai, yang tidak hanya kesimpulan-kesimpulan yang itu aja gitu, yang kita menyimpulkannya secara ya udah gitu, ya memang itu gitu. Sebenarnya memang berpikir kritis itu ada tahapan-tahapannya. Selanjutnya juga ini ada menarik kesimpulan. Nah, ini yang penting juga, menarik kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan, menguji keamanan-keamanan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil, menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang, dan membuat penilaian yang tepat gitu. Ini adalah langkah-langkah yang bisa jelas bahwa indikator-indikator berpikir kritis itu memang ada tahapan-tahapannya gitu, tidak hanya selalu langsung menyimpulkan. Okay, thanks for watching. Thank you for attention. Selanjutnya, tadi ada beberapa pertanyaan kan ya, yang Ibu sudah ajukan di awal, di pertengahan, pokoknya di tadi yang kalian sudah catat. Selanjutnya Ibu ingin kita sama-sama belajar untuk menilai diri kita sendiri nih. Apakah kalian sudah berpikir kritis, atau misalkan kalian menceritakan hal-hal yang atau permasalahan-permasalahan yang kalian bisa selesaikan dengan cara-cara tersebut gitu ya. Atau misalkan kalian membuat plan, saya akan menjadi seperti ini, saya akan menjadi pribadi yang berpikir kritis sebelum menyimpulkan sebuah kesimpulan yang tidak benar ya. Apalagi di Albina kan memang banyak, ketika kalian di sini tanpa gadget, ketika di rumah kalian dengan gadget, dengan mudahnya kalian mendapatkan informasi-informasi yang beragam. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mengelola dan berpikir secara kritis, dan tidak hanya di rumah ya, di Albina pun nanti ketika kalian mendapatkan informasi-informasi yang begitu belum jelas gitu, kalian cari tahu dulu nih sumbernya nih. Kalian kan suka bilang kila wakola gitu ya, dari mulut ke mulut informasinya, belum tentu itu kebenarannya ya kan. Nah, maka dari itu kita sama-sama belajar untuk coba mengelola diri dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis kita sebagai manusia dan sebagai siswa ya tentunya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Albina ya.